Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari usaha kami itu Matools. Yang beranggotakan, yang pertama itu ada Ivan, kedua ada Joel, dan kedua ada saya sendiri, dan kedua ada Gilang, dan berikutnya ada Muhammad Rahmat, berikutnya ada Fairil. Next. Untuk pembahasan pada kali ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada BMC, kemudian ada bab 1 pendahuluan, bab 2 penjelasan, dan 3 itu penutup. Yang pertama ini ada business model canvas. Yang pertama itu ada key factors, yang dimana yang pertama itu ada arsitek dan desainer, yang kedua ada event organizer, ketiga ada toko mainan dan hobi, dan keempat ada sekolah dan universitas, dan kelima ada museum digital. Dan untuk key activities yang pertama ada mendesain market dengan sesuai dengan pesanan dari konsumen. Dan yang kedua itu mencari bahan dan material untuk pembuatan market sendiri. Dan untuk key resource-nya itu yang pertama keterampilan dan keahlian dari pembuatan market. Dan yang kedua ada peralatan dan yang sesuai dengan material yang digunakan. Yang ketiga ada SDM yang berpengalaman dalam pembuatan market tersebut. Terus berikutnya ada value proposition. Yang pertama itu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang kedua dapat dibongkar pasang sehingga menyesuaikan ide dari konsumen jika ingin mengubahnya. Yang berikutnya ada customer relationship. Yang pertama menawarkan variasi produk yang bermacam-macam. Yang kedua memberikan layanan purna jual yang baik. Yang ketiga itu melakukan promosi yang mudah untuk dijangkau para konsumen. Berikutnya ada customer segment. Yang pertama itu ada arsitek, kontraktor, pengembang properti, pihak individu untuk promosi bisnis, yang terakhir lembaga pendidikan. Dan kita juga punya channel yang pertama itu ada sosial media, e-commerce, dan lokasi fisik. Berikutnya ada cost struktur. Yang pertama kita menggunakan bahan baku, ada tenaga kerja, biaya operasional, peralatan, biaya pengiriman, biaya pemasaran, pajak dan asuransi, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada revenue stream, yang itu produk market menggunakan bahan ramah lingkungan dan bisa dibongkar pasang sesuai dengan keinginan para konsumen yang mengaplikasikan sebuah ide mereka sendiri. Next. Ada pendahuluan. Yang pertama itu latar belakangnya. Latar belakangnya itu market merupakan lead miniatur dapat digunakan untuk mempresentasikan desain arsitektur produk. Namun biasanya market hanya digunakan untuk satu kali presentasi atau tugas saja. Jadi di sini itu market itu mayoritas penggunaan itu hanya satu kali pakai untuk di awal saja untuk pemasarannya. Tapi di market pembuatan market kita ini dibuat bisa dibongkar pasang sehingga tidak setelah satu kali pakai tidak dibuang. Terus alasan milihnya itu inovasinya masih menggunakan bahan-bahan seperti papan duplex, kayu, kertas, lain-lain. Juga masih jarang terlihat penyedia jasa desain market ini. Terus tujuannya itu memfasilitasi customer, yaitu masyarakat umum untuk mewujudkan imajinasi yang mereka inginkan tanpa khawatir dengan hasil yang terwujud dan sebuah hiburan bagi mereka. Lanjut. Latar belakang usahanya itu Matools merupakan bisnis penyedia jasa yang bergerak di bidang industri kreatif dan jasa. Melalui Matools, customer dapat memesan pembuatan market sesuai dengan desain rancangan yang mereka inginkan. Matools membuat sesuai dengan desain dasarnya. Untuk pembuatan prototype, Matools tidak menjadikan jasa desain dari awal dan customer sudah siap dengan desain ataupun rancangan dasar dan infrastruktur bangunan yang diinginkan. Hasil dari Matoolsnya itu selalu minta pertimbangan dari konsumen apa saja yang perlu diubah sehingga konsumen bisa memiliki kepuasan tersendiri. Dan untuk hasilnya itu varian itu Matools mengeluarkan berbagai desain-desain yang ditunjukkan untuk sarana hiburan atau untuk hiasan. Next. Untuk yang berikutnya adalah bahan utama yang digunakan. Untuk yang pertama terdapat 3D printing.
lalu yang kedua ada cork sheet, lalu yang ketiga ada bambu, dan yang keempat ada pineapple leather. Dan untuk yang pertama, kenapa kita memilih 3D printing? Itu karena bahan ini memungkinkan untuk menciptakan part atau bagian rumit ataupun kompleks dari maket maupun prototype dengan detail yang sangat akurat dan menghasilkan produk akhir yang lebih baik. Lalu untuk worksheet merupakan pilihan yang tepat untuk menghasilkan maket yang lebih berkualitas dengan berbagai kegunaan, seperti pada pemberian tekstur yang terlihat lebih alami pada dinding ataupun sebagai aksesoris tambahan seperti pagar, trotoar, dan sebagainya. Lalu untuk bambu, alasannya adalah bambu merupakan bahan yang serbaguna dan memberikan tampilan natural serta estetis pada maket. Dengan kemampuan untuk dipotong dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan, bambu adalah pilihan yang tepat untuk menciptakan maket yang detail dan berkualitas tinggi. Lalu pineapple leather memberikan tampilan yang eksklusif dan ramah lingkungan pada maket. Dalam keseluruhan, pineapple leather adalah bahan yang ramah lingkungan dan memberikan tampilan yang unik serta estetis pada maket. Oke. Selanjutnya ada analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama itu adalah analisisnya atau stresnya, di mana atau dalam proyek ini itu adalah anggota yang profesional dengan skill dan pengalaman di bidang teknik sipil arsitektur. Kemudian adanya pelayanan yang cepat dan akurat. Lalu pemilihan desain yang fleksibel, yaitu desain yang mengikuti yang nyaman. Lalu merupakan sebuah inovasi dalam penggunaan bahan-bahan yang berbeda dari konvensional biasanya. Yang di konvensional menggunakan duplex, kayu, dan sebagainya, kita menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan. Lalu seperti tadi, adanya pemanfaatan bahan-bahan yang unik. Lalu di sini dapat dilakukannya revisi yang dilakukan atau dapat dilakukan sesuai dengan keinginan dari customer. Lalu weakness, kelemahan di sini adalah pemasaran yang sulit karena target pasarnya tidak untuk orang awam. Lalu branding salah satu produk harus dari awal karena kita memberikan salah satu produk yang cukup baru. Lalu pesaing-pesaing yang selama berada di bidang ini, yaitu bidang-bidang dalam pembuatan maket. Lalu adanya kurang peminatan pada metode harganya yang cukup atau mahal. Lalu opportunities, pembangunan yang ada yang kedua, masih kurangnya pembuatan prototipe untuk bangunan. Yang ketiga, masih makni menjadi sebuah media kreativitas, di mana itu market konvensional dan market yang dapat dibongkar pasang. Ada itu kemudian adanya munculnya persaingan baru yang memiliki ide yang serupa. Lalu kurangnya tenaga kerja karena harus dibagi menjadi dua sisi. Dan yang terakhir adalah pelanggan meminta revisi terus-menerus hingga memakan waktu yang berlebih. Oke, next. Yang pertama ada CEO, yang kedua direksi, yang ketiga direktur utama, yang keempat direktur, yang kelima manajer, dan yang terakhir ada kreatif direktur. Selanjutnya untuk pemasaran, untuk target pasar adalah customer yang memerlukan jasa pembuatan desain dan disertai pembuatan maket. Dapat berupa tempat tinggal, gedung usaha, kantor, maupun infrastruktur lainnya. Untuk metode pemasaran, kita memasarkan dan mempromosikan melalui
media sosial, dan website. Pemasaran Matools ini kita lakukan secara digital melalui platform media sosial, melalui marketplace hingga website. Selain itu, disertai juga situs yang sama atau tertentu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk rancangan anggaran biaya tersendiri, untuk bahan dan alat, kami memperkirakan ada pengeluaran sebesar 1.500.000. Untuk biaya pemasaran dan iklan itu 0 rupiah. Untuk listrik itu 700.000. Dan maka total cost dari variable cost dan fixed cost-nya menjadi 2.200.000. Next slide. Lagi. Ya, jadi untuk kesimpulannya, melalui latar belakang yang kami sampaikan tadi, perlunya penyedia jasa market, dikarenakan semakin banyaknya pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga diperlukannya kebutuhan market untuk mempresentasikan proyek tersebut ataupun untuk keinginan pribadi seseorang. Matools juga akan mengedepankan kualitas kepada konsumen dan berorientasi kepada kepuasan konsumen yang terrealisasikan ide atau keinginannya. Next. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.